Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dalam acara Ngode, ngobrol seputar awardee. Kali ini bersama saya Siska Wahyuning Tias dari Prodi Matematika 2020. Tema kita untuk acara Ngode kali ini adalah filosofi logo baru Kelurahan Awardee LPDP UGM. Seperti yang teman-teman ketahui nih pada akun sosial media kita, baik berupa IG, Twitter, maupun website, logo Kelurahan Awardee LPDP UGM jadi logo yang baru ya. Nah, pastikan penasaran nih sama siapa sih kreatornya, apa sih filosofi dari logo yang baru ini, dan sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, kita kenalan aja yuk sama kreatornya. Kreator dari logo yang baru yaitu Mas Gulbuddin Isyam. Mas Gulbuddin Isyam ini dari akuntansi 2020 ya Mas? Iya, betul sekali. Nah, iya. Nah, ini nih Mas, pasti teman-teman kan pada penasaran, pada kepo nih Mas. Gimana sih asal muasal ada inspirasi, oh logonya mau dibikin seperti ini gitu. Nah, biar gampangnya, jadi saya rangkum beberapa pertanyaan. Intinya bisa menjelaskan apa sih kenapa logonya seperti ini, ada keunikan nggak, dan sebagainya. Oke, mungkin bisa ini ya Mas, kita langsung bahas aja ya. Ya, siap. Mungkin bisa Silakan, diceritakan nih Mas, filosofi dari logo Kelurahan LPDP UGM sendiri ini tuh bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Mbak Siska dan teman-teman Iya sekalian Mas. ya. Jadi tadi pertanyaannya filosofi Iya. logo kelurahan, seperti itu ya. Jadi sebenarnya nih saya ucapkan terima kasih dulu ya untuk Mbak Siska dan teman-teman kelurahan yang sudah mengundang saya dan diberi kesempatan untuk menceritakan ya sekelumit filosofi dan segala macam terkait logo ini. Jadi suatu kebanggaan buat saya juga nih Mbak, kalau logonya bisa diterima dan bisa dimanfaatkan lah untuk organisasi kita ke depan, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih sekali. Jadi kalau ditanya logo ya tadi ya, filosofi ya. Iya Jadi Mas. sebenarnya filosofinya itu begini Mbak. Jadi saya tuh pengen waktu ada pengumuman sayembara itu ya, jadi saya tuh pengen membuat logo itu yang bisa menggambarkan rumah kita bersama gitulah, kira-kira seperti itulah. Jadi filosofi dasar dari konsep logo yang ini tuh, substansi atau filosofinya itu sebenarnya adalah rumah kita bersama, yaitu organisasi yang menjadi rumah kita bersama. Jadi itu aja tuh sebenarnya. Jadi dari konsep filosofi rumah kita bersama, terus sampai akhirnya kita coba visualkan seperti apa, dan akhirnya jadinya adalah seperti yang kita lihat saat ini kayak gitu. Jadi ya memang substansinya itu memang rumah kita bersama, rumah kita semua orang-orang yang awardee LPDP yang kuliah di kampus UGM, punya organisasi ini, bernaung di sini, maka bagaimana merepresentasikan organisasi ini sesuai dengan nuansa dan hal-hal tersebut, maka jadilah logo ini Mbak. Seperti itu Mbak. Oh baik Mas, berarti filosofinya adalah menggambarkan rumah ya Mas buat awardee LPDP UGM. Ya, rumah kita bersama itu nuansa filosofisnya tuh dari logo ini sebenarnya lebih ke arah sana Mbak, bayangan saya dulu seperti itu. Oke Mas. Ini kan logonya udah jadi nih Mas. Sebelum logo ini jadi itu ada riset dulu atau bagaimana nih Mas prosesnya? Ya, kalau namanya kita buat logo ya, jadi kalau kita buat logo itu kan pasti standarnya memang kita harus riset, walaupun riset itu sederhana ya. Jadi riset sederhana ya, contohnya misalnya kita mau membuat logo tentang kelurahan LPDP UGM, maka kita cari-cari informasi dulu tentunya kan tentang nilai-nilai apa sih yang ada di kelurahan LPDP UGM ini. Jadi saya coba lakukan browsing lewat websitenya dan segala macam seperti itu. Maka nanti kalau kita sudah lakukan research itu sudah cukup tahu lah ibaratnya apa yang mau di nilai-nilai luhur apa yang mau kita gambarkan, kita visualkan. Nah, baru nanti kita bisa buat perwujudan visualisasinya seperti itu Mbak. Riset itu harus sih kadang-kadang kalau untuk bikin logo ya, karena kadang-kadang nama inspirasi itu nggak datang tiba-tiba Mbak. Iya ya Jadi Mas, memang pasti. harus cari dulu, kira-kira seperti itu. Pasti butuh riset dan pasti melihat, oh ini yang bisa menggambarkan secara keseluruhan tuh bagaimana gitu ya? Ya betul. Oh ya ini Mas, saya mau tanya nih Mas, kenapa ini atasnya itu kan kotak seperti mengayomi gitu ya Mas? Kemudian ada
dua warna di bawahnya, ini kan warna yang identik dengan LPDP nih Mas. Bisa dijelaskan nggak Mas, ini kenapa warnanya Ya, itu coklat, terus yang tengahnya itu kenapa ada logo UGM-nya dan sebagainya? ya, betul, betul sekali tuh. Jadi sebenarnya kan kalau kita mau cari dari sisi bentuk ya, jadi saat saya dulu visualisasikan logo ini, itu kan logo ini harus mengandung 3 unsur penting ya. Jadi bayangan saya itu seperti itu. 3 unsur penting yang harus ada dalam logo ini itu yang pertama itu kan unsurnya yang bisa melambangkan LPDP, ya kan. Yang kedua unsur yang bisa melambangkan kampusnya yaitu UGM, dan yang ketiga itu unsur yang bisa melambangkan dari organisasi ini itu sendiri seperti itu. Jadi 3 unsur tersebut. Nah, dari bayangan imajinasi terkait 3 unsur tadi, maka baru kita visualkan ke dalam bentuk desain. Yang pertama, makanya kenapa kita buat dulu, waktu itu kan kita tentukan dulu LPDP ya, apa yang bisa menggambarkan bentuk atau merepresentasikan bentuk dari LPDP. Akhirnya secara sederhana saat itu, inspirasi yang pertama kali datang adalah kita gunakan bagian dari logo LPDP itu sendiri. Itulah kenapa saya coba ambil bagian dari logo utama LPDP, yaitu bagian bawah yang bagian kelopak bunganya tersebut. Itulah yang kenapa kita ambil poin tersebut dan kita pertahankan warnanya orange dan kuningnya itu, sehingga nilai-nilai yang ada di LPDP bisa langsung kita ambil dan kita terapkan di logo ini. Kira-kira seperti itulah filosofinya. Itulah kenapa posisi pertama, bentuk pertamanya itu adalah kelopak bunga yang menggambarkan LPDP. Setelah kita bayangkan kelopak bunganya, maka unsur selanjutnya yang perlu kita visualkan itu kan kampusnya nih, ya nggak? Kan kampus UGM-nya. Maka apa yang kira-kira bisa kita apa ya istilahnya visualkan UGM itu apa? Akhirnya kita wujudkan dengan yang paling mudah orang tahu yang bisa kita lihat secara kasat mata adalah icon ataupun logo dari UGM itu sendiri. Jadi pas kan bawahnya kelopak, atasnya bunga. Ya, kira-kira seperti itulah. Akhirnya kenapa positioningnya pun kita desain seperti itu. Jadi bawah kelopak sebagai dasarnya, LPDP itu sebagai dasar dan fundamental kita, sumber pendanaan kita juga, bunganya adalah UGM sebagai kampus tempat kita bernaung, maka poin terakhir yang harus ada dalam desain ataupun logo ini kan poin organisasi. Apa yang menggambarkan poin organisasi di logo ini? Maka itu kenapa kita buat seperti seakan-akan kayak gapura atau rumah atau bentuk-bentuk seperti itu yang merepresentasikan seperti itu yang kita taruh menaungi dari UGM-nya atau menaungi kampus tempat kita berada. Nah, gabungan dari konsep-konsep tadi itu, Mbak, 3 konsep dasar itu yang akhirnya kita jadikan satu di logo yang terbentuk ini. Seperti itulah kira-kira teknisnya lah. Baik, terima kasih Mas. Ini dari bentuknya aja sangat inspiratif ya Mas. Jadi tetap mempertahankan logo LPDP-nya, kemudian di tengahnya ada logo UGM, dan di atasnya itu seperti gapura yang mengayomi atau tempat kita berkumpul lah ibaratnya untuk para award di LPDP UGM ya Mas. Iya, betul. Itulah kenapa kita ambil warna. Itulah kenapa kita ambil warna, konsep warna itu kan coklat ya Mbak ya, coklat. Kenapa kita coklat itu juga tentu nggak? Kalau dalam teori warna dan logo ya Mbak, logo desain, grafis dan segala macam itu kan kombinasi warna itu sangat sangat penting ya. Karena selain kombinasi warna, pemilihan warna juga penting. Ya itu kemarin kita coba ambil warna coklat. Itu karena pertama warna coklat itu kalau untuk organisasi seperti kita ya, yang sifatnya tuh organisasi yang apa namanya pengennya tuh akrab, berkontribusi, mengayomi teman-teman yang award di LPDP yang ada di kampus UGM, maka warna yang paling merepresentasikan kehangatan itu tuh apa kira-kira? Yang cocok dengan warna yang sudah ada yaitu kuning dan orange, maka jatuhnya adalah di warna yang coklat. Jadi warna coklat memang merepresentasikan warna yang hangat lah, kira-kira seperti itulah kalau dalam imajinasi saya seperti itu. Jadi warna coklat dipilih seperti itu. Jadi ya memang flashingnya, warnanya itu memang kita pertimbangkan dengan apa namanya itu filosofi seperti itu. Oke Mas, tadi kita udah singgung ya untuk terbentuknya logo itu kan pasti ada riset, kemudian konsep ide logo tadi juga udah dijelaskan sama Mas Gulbudin. Sama mungkin ini juga udah mencakup kenapa memilih bentuk-bentuknya ini ya Mas, kenapa memilih bentuknya seperti gapura, kemudian kuncup bunganya ini, kemudian ada logo LPDP-nya mungkin udah terjawab juga. Nah ini Mas, selanjutnya
dari logo ini kan pasti ada keunikan tersendiri. Nah, keunikannya apa nih Mas? Bisa dijelaskan nggak? Oke, kalau keunikan tuh mungkin agak subjektif ya. Iya, Artinya, mungkin menurut tapi Mas Gulbudin aja gitu. ya, tapi kalau menurut saya itu sebenarnya gini, eh, keunikan logo itu kan harus kalau baik untuk yang sekarang ya, saya pengennya tuh bikin logonya tuh yang self explanatory ya. Jadi sebenarnya itulah sisi keunikannya. Jadi tanpa harus sebenarnya nih Mbak, tanpa harus saya jelaskan pun mungkin teman-teman atau orang-orang lain yang melihat itu bisa langsung membayangkan dan langsung menangkap inti substansi ataupun langsung kelihatan oh itu pasti LPDP, oh itu UGM, oh itu pasti organisasinya karena logonya self explanatory ya. Jadi itulah kalau menurut saya keunikannya itu lebih di situ. Jadi tanpa kita perlu menjelaskan panjang lebar sebenarnya teman-teman bisa mempunyai imajinasi dan apa nama itu membayangkan filosofi dari logo-logo ini. Mungkin itu sih Mbak kalau versi saya ya. Oke, Mas. Karena dari bentuknya aja kan kita pasti langsung tahu, oh ini logo organisasi di UGM, terus ada lambang Ya, LPDP-nya gitu ya. iya betul. Jadi kalau orang LPDP kan pasti tahu, kayaknya tuh kenal nih apa warna Iya, sama itu kayaknya kenal nih. Kan langsung langsung tahu tuh kan. Berarti udah langsung bisa apa nama itu menghubungkan dengan LPDP. Logo UGM juga sudah langsung merepresentasikan kampusnya seperti itu. iya Jadi benar, Mas. apa nama itu? Jadi LPDP-nya, kampusnya apa, terus ini pasti organisasinya itu sudah terrangkum dengan satu logo tanpa harus dijelaskan panjang lebar, tapi teman-teman yang bisa atau orang lain yang melihatnya tuh langsung bisa apa nama itu mengerti lah, paham dengan logo itu. Seperti itu. Iya. Karena logo yang bagus kan logo yang langsung bisa merepresentasikan organisasi atau merepresentasikan tujuan yang ingin disampaikan begitu ya. Iya, betul sekali. Oke, Mas. Ini kan logonya masih warna-warni ya, Mas, masih Hmm. ada coklat, kemudian warna yang identik dengan LPDP. Nah, kalau ini Mas, ada bayangan nggak Mas, kalau logonya dimonokromin ini bagaimana? Ya, tentu saja, Mbak. Jadi artinya logo yang bagus itu kan memang konsepnya harus bisa diterapkan di kondisi apapun ya, termasuk Iya, dia harus apa namanya itu idealnya harus bisa mengakomodasi warna-warna monokrom ya. Jadi sebenarnya kalau logo ini sudah dipertimbangkan untuk dimonokromkan, Mbak. Jadi ibaratnya kalau nanti misalnya dia hanya satu dua warna, satu warna saja bahkan putih misalnya itu kita putihkan semua ataupun kita warna hitam semua ataupun merah semua, coklat semua itu logo ini sudah dipertimbangkan untuk ke arah sana. Artinya dalam bentuk apapun, warna monokrom sekalipun, konsep dari logo ini, logo kita ini bisa diterapkan tanpa ada masalah dan tanpa mengubah substansi ataupun makna dari logo yang sudah ada. Seperti itu, Mbak. Tinggal disesuaikan sesuai kebutuhan lah, kira-kira seperti itu. iya. Jadi misalkan dimonokromin ini bisa banget ya Mas, karena masih tetap merepresentasikan dari tujuan yang ingin disampaikan tadi. Bisa, bisa. Cuma nanti kan memang filosofi warnanya kan memang jadi tidak ada, tapi ya maksudnya Iya, kalau monokrom kan seperti itu. Tapi kan secara bentuk, substansi dan filosofi yang terkandung di apa logo yang full color-nya itu tetap tidak akan berubah walaupun kita monokromkan. Tapi logo ini memang sudah didesain untuk dapat mengakomodasi hal-hal seperti itu termasuk warna monokrom. Jadi tenang saja Mbak, kalau sudah dipertimbangkan itu. oke Mas. Ada harapan nggak sih Mas atau tujuan yang ingin disampaikan dari logo itu, dari logo ini? Selain tujuannya kan ini logo untuk award di LPDP UGM gitu kan. Selain itu ada harapan lainnya nggak? Iya, jadi sebenarnya harapan terbesar dari kalau orang buat logo itu sebenarnya termasuk saya ya dalam hal ini itu adalah harapan utama adalah logo ini bisa dipakai dan bisa dibermanfaatkan sekarang dan seterusnya sampai masa-masa yang akan mendatang. Jadi itu suatu kebanggaan dari pembuat logo itu ada di situ sebenarnya. Di saat logonya itu bermanfaat, berguna bagi organisasi, dipakai untuk sekarang dan generasi selanjutnya selama LPDP UGM masih ada, maka harapan saya terbesar itu adalah ya logo ini bisa dipakai dan bisa dipertahankan. Maka suatu saat nanti ya itu bisa menjadi sejarah lah ibaratnya kayak gitu. Mungkin orang nggak akan tahu siapa yang buat logo itu, tapi setidaknya itu kebanggaan terbesar bagi salah satu kebanggaan terbesar bagi pembuat. Itu Mbak harapan saya pribadi seperti itu. Dan terima kasih Kelurahan
LPDP UGM sudah memberikan kesempatan ini kepada saya. Baik Mas, kami juga terima kasih karena logonya ini benar-benar merepresentasikan ya organisasi untuk kelurahan Wardi LPDP sendiri Mas. Biar kita nggak terlalu fokus pada logo. Mas Gulbudin itu kan akuntansi 2020. Nah, biasanya kan akuntansi itu lebih ke hitung-hitungan, tapi buktinya Mas Gulbudin ini bisa mendesain satu logo. Itu ada hobi atau bagaimana Mas? Atau memang Iya, sebelumnya udah berkecimpung di dunia desain begitu? iya sebenarnya sih desain grafis itu adalah penyeimbang saya sebenarnya. Jadi seperti yang tadi Mbak sampaikan ya, akuntansi itu kan banyak angka, pusing lihat angka, banyak mikir lah ibaratnya kayak gitu kan. Iya. Jadi jadi pertimbangannya kalau kita membuat suatu desain grafis itu adalah itu kayak bagian dari refreshing dari rutinitas sehari-hari. Jadi memang selain dari hobi, desain grafis itu hobi, dan rupanya skill desain grafis itu memang sangat-sangat berguna di dunia kerja terutama Mbak ya. Jadi tidak hanya terkait masalah logo, tapi kita bisa memvisualisasikan data dengan baik, kita bisa membuatkan infografis yang baik, bisa membuatkan presentasi yang baik untuk para pimpinan-pimpinan tertinggi dan segala macam. Maka hal-hal seperti itulah yang sangat dibutuhkan. Jadi itu skill-skill seperti itu rupanya sangat dibutuhkan. Jadi dia tidak hanya sekedar hobi, tapi hobi yang bermanfaat, baik itu buat manfaat buat kita pribadi, tapi juga bermanfaat buat organisasi, kantor, teman-teman, organisasi yang lain. Jadi seperti itu. Jadi memang hobi yang bermanfaat, dan saya mengharapkan hobi-hobi seperti itu tuh dikembangkan lah di semua orang. Jadi semakin banyak yang bisa, semakin bagus seperti itu. Oke Mas, berarti selain mahir hitung-hitungan, Mas Gulbudin ini mahir desain ya? Ya nggak jago-jago banget ya, so-so aja lah, biasa-biasa aja. Iya, iya. Tapi bisa, tapi cukup bisa lah, cukup bisa aja, nggak ahli sih nggak. Ya Mas. Kalau saya ditanya inspirasinya dari mana, malah nggak ketemu jawaban itu. Atau mungkin inspirasi itu udah masuk ke konsep ya Mas yang tadi kita bahas di awal? Iya, betul. Jadi memang kalau kita bicara logo inspirasi ya, tentu kan nama inspirasi itu kan datang bisa dari mana saja ya. Cuman memang kalau logo ini memang inspirasi utamanya itu datang dari landasan utamanya. Landasan utamanya itu apa? Yaitu LPDP. LPDP dan kampus UGM-nya. Jadi dari dua inspirasi utama itu, LPDP, UGM, LPDP logonya sudah ada, UGM logonya sudah ada, maka tinggal komplemennya, tinggal konklusinya, atau tinggal bentuk yang melambangkan organisasi yang melingkupi dua hal ini itu apa. Nah, itu langsung kita wujudkan dalam bentuk gapura, ataupun kita wujudkan dalam bentuk bangunan rumah kita bersama itu tuh, yang warna coklat, logo coklat. Jadi kan dia mengkonklusikan atau menggabungkan, mengintegralkan logo di bawahnya sebenarnya. Jadi bukan filosofi ya, inspirasi besarnya memang dari landasannya itu LPDP dan UGM. Seperti itu sih. Mungkin kalau ditanya ini ya, inspirasinya dari mana, maka jawaban saya seperti itu. Iya Mas, karena sebenarnya kalau bahas logo mungkin yang sering ditanyakan itu ya Mas, yang filosofi, terus konsep, inspirasinya apa, Ya, kemudian harapan atau tujuan yang ingin disampaikan lebih ke situ ya Mas? ya betul. Karena kalau logo itu kan, kalau tuntutan dari pembuatan logo itu kan ibaratnya, apakah logo ini itu akan mencerminkan tujuan ataupun mencerminkan organisasi atau tidak, kan itu tuh pertanyaan besarnya kan. Kalau logo itu tidak bisa merepresentasikan tujuan ataupun tidak bisa merepresentasikan organisasi, maka logo itu jadi fail, jadi gagal, ya nggak? Jadi nggak perlu ada logo kalau tidak bisa merepresentasikan hal tersebut. Makanya kenapa logo harus diuji dengan hal-hal tadi tuh. Logo bagus itu belum tentu logo yang bagus secara visual ya, secara visual bagus, tapi saat nanti dia ditandingkan dengan filosofinya, dengan maknanya, dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai, itu sampai atau enggak, masuk atau enggak, atau dipas-pasin atau maksa atau enggak gitu. Kan ada logo itu biasa seperti itu ya, artinya dicocok-cocokkan ataupun hal-hal yang
disengaja seperti itu. Tapi logo yang bagus itu adalah yang tidak perlu dipaksakan, natural saja. Jadi self explanatory tadi itu, jadi natural saja tanpa harus kita memaksa orang untuk memahami logo kita. Orang sudah langsung bisa punya daya imajinasi mengartikan logo tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau bisa seperti itu, Mbak, berarti itu logonya udah sukses. Saya rasa seperti itulah idenya. Iya Mas, karena kan dan sebagian itu kan ada logo yang visualisasinya bagus, tapi kayak cocokologi gitu ya, cocokologi dengan filosofinya. Atau kadang, Iya, oh ini ilustrasinya seperti ini, tapi filosofinya malah baru dipikirkan setelah ilustrasi jadi, kan ada yang sebagian seperti itu. iya. Banyak juga logo-logo yang bagus, tapi terlalu rumit juga ada. Karena Iya, logo kan logo itu tidak boleh terlalu rumit ya. Jadi harus sederhana, mudah dikenang, ibaratnya gitu, orang tahu, nggak perlu aneh-aneh, ibaratnya seperti itu ya. Tren logo sekarang itu kan arahnya seperti itu, minimalis, efektif, ya kan seperti itu. ya bener banget Mas. Minimalis dan langsung bisa dipahamin sama orang awam ya. Jadi ibaratnya orang awam pun tahu, oh tujuannya ini nih, gitu, menggambarkan ini, begitu. Ya, betul sekali. Satu lagi ya, kalau tentang logo itu biasanya, ya paling sama tadi tuh, logo harus bisa diuji kalau ditempatkan di media apapun. Biasanya itu akan dituntut seperti itu ya. Jadi kita suruh, bisa nggak logo ini dipasang di kaos? Bisa nggak logo ini dipasang di website? Bisa nggak logo ini dipasang di surat undangan? Bisa nggak logo ini dipasang di media apapun? Jadi kan kadang seperti itu. Bahkan ada juga yang saya sering ikut logo, kalau ada logo-logo itu, kalau logo ini di zoom, bukan di zoom ya, diperkecil ukuran 2x2 cm, masih kelihatan nggak logonya? Seperti itu. Jadi kadang-kadang pertimbangan dalam mendesain logo perlu dipertimbangkan sampai seperti itu. Itulah uniknya dunia desain grafis lah. Iya Mas. Sebenarnya saya juga hobi desain, tapi ya hobi-hobian aja Mas. Bahasa gaulnya masih newbie gitu Mas. Ya, yang penting itu sebenarnya ini sih Mbak. Kalau terkait dunia desain ya, kalau dalam dunia desain apapun itu, mau desain logo kah, mau desain grafis kah, desain infografis dalam dunia kerja, ataupun bahkan paling sederhana kalau dalam dunia kampus bikin slide presentasi yang visualnya bagus dan segala macam. Itu sebenarnya kalau menurut saya loh ya, ini bisa orang lain bisa berbeda pendapat. Menurut saya itu yang paling penting itu adalah ide. Jadi teknik desain itu orang bisa belajar, orang bisa pelajari. Semakin sering pakai softwarenya, maka akan semakin jago. Tapi untuk mencari ide dan mengeksekusi ide desain itu yang paling penting, Mbak. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau belajar desain atau Mbak Siska senang desain grafis, maka ya kalau menurut saya dipertajam bukan teknik desainnya, tapi bagaimana mengolah idenya itu dulu tuh. Jadi kalau idenya sudah ada, maka nanti tinggal mikir cara bagaimana memvisualkannya lewat teknik-teknik desain, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita tuh ahli menggunakan aplikasinya, tapi idenya nggak ada, maka kita mau buat apa? Itu jadi akan macet kan? Jadi itulah Iya Mas, kenapa benar. ide itu sangat-sangat penting kalau dalam dunia desain ataupun dalam dunia desain apapun ya. Ini tidak terkait dengan desain logo, tapi desain apapun, ide utama itu sangat penting itu kalau pandangan saya sih. Karena ide itu yang mahal ya Mas untuk suatu karya gitu kan. Ya, betul sekali. Dan jadi Ide itu pembeda memang juga dengan karya-karya yang lain. ya, betul. Terus satu lagi Oke sih Mas. Gimana? mungkin saya mau coba mengantisipasi kritik ya. Iya, boleh silakan. Jadi dalam dunia kalau kita bicara tentang desain ya, namanya orang bikin desain logo kah, desain apapun itu pasti akan ada plus dan minus. Akan ada orang yang apresiasi dan ada orang yang sebaliknya, dalam arti baik itu dalam arti kritikan membangun ataupun menjatuhkan. Jadi itu wajar saja seperti itu. Contohnya seperti ini Mbak, dalam hal ini. Dalam logo kita seperti misalnya logo kelurahan PDP ini,
Ya, kita harus mengantisipasi, dan saya pun mengantisipasi bahwa ada juga akan orang-orang yang akan berpandangan bahwa kenapa logo kalian, misalnya kalian kita ya ini, kenapa logo kita ini sangat mengambil kental sekali mengambil unsur LPDP-nya. Kenapa nggak ngambil unsur yang lain yang lebih original seperti itu? Kenapa harus ngambil logo lambang UGM? Kenapa nggak direpresentasikan dalam bentuk yang lain yang lebih original? Itu kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat mungkin dihadapi kan oleh teman-teman kelurahan seperti itu. Maka di forum ini bisa kita sampaikan bahwa ya kita mempertimbangkan hal tersebut, originalitas dan segala macam itu memang sangat penting. Tapi karena kita tidak bekerja ataupun kita tidak dalam nuansa organisasi yang profit oriented ya, ini kan sosial nih ceritanya kan. Organisasi kita ini kan sosial, kemasyarakatan, kebersamaan, ya terkait dengan mahasiswa, kebaikan kita bersama. Maka kita kesampingkan lah, pertimbangan kami dulu membuat logo ini adalah ya kita kesampingkan unsur-unsur seperti itu. Meskipun tidak 100% original ya, kita nggak bikin apa namanya itu kelopaknya itu murni desain sendiri, kita ambil dari yang sudah ada yaitu logo LPDP. Itu bukan tanpa maksud, memang kita sengaja, bahkan kita memang sengaja mengambil unsur tersebut. Kenapa? Karena memang substansi logo yang mau kita representasikan itu LPDP-nya. Jadi kalau sudah ada logo LPDP yang bisa kita manfaatkan bagiannya untuk membentuk logo yang kita harapkan di sini, maka itu yang kita ambil. Jadi kemarin kami memang sengaja mengambil opsi dan mengambil porsi tersebut, bukan karena kita tidak mau original 100% bikinan sendiri ya, tapi memang ada nuansa-nuansa lain yang memang kita ingin ambil dari yang sudah ada, yaitu logo LPDP yang sudah ada. Jadi lebih mudah orang mengkoneksikan kalau barangnya sudah ada, kan begitu tuh. Logo LPDP sudah ada, dan kita tidak mengambil seluruh logo itu, jadi kan kita tidak sedang dalam rangka menjiplak, tapi kita mengambil bagian yang kuat dari logo tersebut untuk kita berdayakan lebih di logo kita yang baru. Jadi 3 unsur inilah unsur yang LPDP, kita ambil kelopaknya, unsur UGM-nya kita visualisasikan lewat lambangnya ya, terus kita gabungkan lagi dengan unsur original kita yaitu unsur kelurahannya atau rumah kita bersama organisasi ini, sehingga terbentuklah satu logo yang baru. Maka tidak bisa lagi, kalau sudah jadi satu logo baru, harusnya tidak bisa lagi digabung diperbandingkan langsung dengan logo-logo yang terpisah, bukan terpisah ya, dengan logo-logo yang tadi dipermasalahkan. Karena kan sudah jadi logo baru, sudah jadi gabungan logo baru, satu kesatuan logo, bukan terpisah-pisah lagi. Kalau ditandingkan dengan logo UGM yang asli, ya orang akan langsung bisa lihat korelasinya, tapi kan bukan logo yang sama. Seperti itulah kira-kira jawaban. Ya Mas, karena ini kan logonya dari 3 bagian itu kan menjadi satu kesatuan begitu ya Mas? Iya betul. Jadi pasti tetap berbeda dengan logo UGM sendiri maupun logo dari LPDP. Tapi kan tetap merepresentasikan nilai dari LPDP dan UGM. Iya betul, karena memang itu yang kita inginkan. Jadi itu adalah kesengajaan. Ibaratnya logo ini memang sengaja dibuat merepresentasikan hal tersebut. Bagian kuncup bunga itu memang sengaja kita ambil dari logo LPDP. Karena apa? Karena memang kita mengambil semangat dan mengambil representasi dari unsur-unsur nilai-nilai luhur yang ada di logo yang kita ambil. Begitu juga kita ambil logo UGM, kita ambil nilai-nilai terbaik yang ada di kampus tersebut. Nah, jadi memang kita mengambil inspirasi langsung dari sana dan kita meramunya dalam satu logo baru yang kita sebut logo Kelurahan Wardi LPDP UGM. Seperti itu, Mbak. Ya, jaga-jaga kalau ada yang protes ya. Siap, jadi kita antisipasi dulu sebelum ada yang protes, sebelum ada kritikan-kritikan. Sebenarnya kritikan juga membangun ya untuk kita. Tapi kita juga harus ada antisipasi gitu kan. Ya, jadi artinya kritikan itu silahkan. Hal-hal seperti itu kan sangat wajar. Tapi kita selaku pembuat logo ataupun orang yang mengambil kebijakan untuk mengegulkan ataupun meng-approve logo ini ya dari teman-teman kelurahan LPDP, para pimpinan dan segala macam, maka kan kita harus mempertimbangkan hal tersebut. Artinya kalau hal itu dipersoalkan, maka kita memang punya alasan yang logis, kita punya alasan yang mendasari, kenapa kok kita melakukan judgement logo itu seperti itu. Jadi kita nggak bikin asal sembarangan nih, jadi kita benar-benar membuat logo, memvisualkan, berbicara tentang filosofi itu bukan berdasarkan
cocok logi nih, tapi memang benar-benar kita harapkan ini punya landasan yang solid, punya filosofi yang kuat, dan punya nggak sembarang berlandaskan dengan hal-hal yang kita karang-karang, tapi memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara logis maupun secara hal-hal yang lain lah, kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, Mas. Mungkin ini udah terjawab semua ya. Sepertinya kan dari pertanyaan kita yang awal tadi yang kita udah bahas di awal dan sampai detik ini juga alhamdulillah sepertinya udah terwakili ya, Mas. Ya, Dari cukup. ya, filosofi logonya udah diceritakan, konsepnya juga, kemudian harapan dan tujuan dari logo itu sendiri apa kan alhamdulillah sudah dikupas sama Mas Gulbudin. Oke, berarti saya izin closing aja ya, Mas kali. Silakan. Oke, terima kasih Mas Gulbudin karena tadi sudah menjelaskan maksud-maksud dari filosofi, kemudian konsep ide, kemudian ada harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih udah hadir pada podcast Ngode Ngobrol Awardee. Semoga obrolan kita bermanfaat dan kemudian menjawab pertanyaan teman-teman. Intisarinya kan alhamdulillah sudah tersampaikan juga. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas, sukses untuk kuliahnya juga, sehat selalu ya Mas, karena di kondisi pandemi ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya Mas. Iya, sama-sama, terima kasih sekali ya Mbak. Oke, izinkan saya undur diri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada podcast berikutnya, terima kasih.